lanjutkan videonya silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara atas nama 11 orang terdakwa perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Reporter berita dari TVR News, Jakarta, Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022, Jaksa Penuntut Umum JPU pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jampidum, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan pelimpahan berkas perkara atas nama 11 orang terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana dan tindak pidana obstruction of justice ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun pelimpahan tersebut berdasarkan Surat Pelimpahan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan rincian sebagai berikut. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana, terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B809 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Terdakwa Putri Chandrawati, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B807 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B808 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Terdakwa Riki Rizal Wibowo, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B805 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Terdakwa Kuat Ma'ruf, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B806 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Dalam tindak pidana obstruction of justice, terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B809 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Terdakwa Arif Rahman Arifin, SIK, MH, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B799 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Terdakwa Cak Putranto, SIK, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B802 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama, SIK, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B804 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B801 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Terdakwa Irfan Widianto, SH, SIK, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B800 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Terdakwa Baikuni Wibowo, SIK, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor B803 APBSEL EKU, tanggal 2 Oktober tahun 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal dakwaan. Terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH, berdasarkan Surat Dakwaan Turunan Nomor PDM 242 dan 122 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022 didakwa dengan dakwaan ke-1, Primair, Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana. Subsidiair, Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana dan dakwaan kedua. Pertama, Primair, Pasal 49 Jo.
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 48 JO. Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP atau kedua, Primair, Pasal 233 KUHP JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 221 Ayat 1 kedua JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Terdakwa Putri Chandrawati, berdasarkan Surat Dakwaan Turunan Nomor PDM 246 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022, didakwa dengan Primair, Pasal 340 KUH Pidana JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana. Subsidiar, Pasal 338 KUH Pidana JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, berdasarkan Surat Dakwaan Turunan Nomor PDM 243 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022, didakwa dengan Primair, Pasal 340 KUH Pidana JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana. Subsidiar, Pasal 338 KUH Pidana JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana. Terdakwa Riki Rizal Wibowo, berdasarkan Surat Dakwaan Turunan Nomor PDM 245 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022, didakwa dengan Primair, Pasal 340 KUH Pidana JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana. Subsidiar, Pasal 338 KUH Pidana JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana. Terdakwa Kuat Ma'ruf, berdasarkan Surat Dakwaan Turunan Nomor PDM 244 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022, didakwa dengan Primair, Pasal 340 KUH Pidana JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana. Subsidiar, Pasal 338 KUH Pidana JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana. Terdakwa Arif Rahman Arifin, SIK, MH, berdasarkan Surat Dakwaan Turunan Nomor PDM 128 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022, didakwa dengan Pertama, Primair, Pasal 49 JO. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 48 JO. Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP atau kedua, Primair, Pasal 233 KUHP JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 221 Ayat 1 kedua JO. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Terdakwa Cak Putranto SIK, berdasarkan Surat Dakwaan Turunan Nomor PDM 127 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022, didakwa dengan Pertama, Primair, Pasal 49 JO. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO.
Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 48 ayat 1 Jo. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Atau, kedua, Primair, Pasal 233 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama, SIK, berdasarkan surat dakwaan turunan nomor PDM 125 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022 didakwa dengan: pertama, Primair, Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 48 Jo. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP atau kedua, Primair, Pasal 233 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 221 ayat 1 kedua Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, berdasarkan surat dakwaan turunan nomor PDM 124 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022 didakwa dengan: pertama, Primair, Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 48 Jo. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP atau kedua, Primair, Pasal 233 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 221 ayat 1 kedua Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Terdakwa Irfan Widianto, SH, SIK, berdasarkan surat dakwaan turunan nomor PDM 123 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022 didakwa dengan: pertama, Primair, Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 48 Jo. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP atau kedua, Primair, Pasal 233 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 221 ayat 1 kedua Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Terdakwa Baikuni Wibowo, SIK, berdasarkan surat dakwaan turunan nomor
PDM 126 JKTSL 10/2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022 didakwa dengan: Pertama, Primair, Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 48 Ayat 1 Jo. Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Atau, kedua, Primair, Pasal 233 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Subsidiar, Pasal 221 Ayat 1 Kedua Jo. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Tim Jaksa Penuntut Umum selanjutnya akan menunggu jadwal pelaksanaan sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. K. 3.3.1 Jakarta, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Sumber Kasubit Kehumasan Andri Wahyu Setiawan, SH, SSOS, MH.